Hai, saya Zenia Tamzu. Welcome to English Lesson. Kali ini saya akan bahas tentang 3 hal penting yang wajib dikuasai jika ingin mendapat nilai tinggi dalam tes TOEFL. Pas kita lihat soal TOEFL, yang harus kita cek pertama kali adalah kalimatnya ada koma atau enggak. Kalau ada koma, komanya ada berapa? 1, 2, atau lebih? Yang kedua, mana subjeknya? Dan yang ketiga, mana verb atau kata kerjanya? Oke, kita langsung latihan yuk. Kita akan latihan soal-soal kalimat yang tanpa koma, yang ada koma 1, yang ada koma 2, dan yang ada koma lebih dari 2. Jangan di skip ya, karena di setiap latihan ada kata kunci yang sangat penting dalam tes TOEFL. Oke, perhatikan contoh soal structure ini. The North Platte River blank 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 from Wyoming into Nebraska. Pilihan jawabannya adalah A. It flowed, B. Flows, C. Flowing, D. With flowing water. Di kalimat soal tidak ada koma, jadi kita lanjut ke hal yang harus diperhatikan berikutnya, yaitu mana subjeknya. Di kalimat soal, subjeknya adalah the North Platte River dan verbnya tidak ada. Jadi, untuk membuat kalimat ini menjadi lengkap dan benar, kita harus pilih kata kerja. Pilihan A, it flowed, tidak bisa dipilih karena it adalah subjek. Kalau kita pilih, maka kalimatnya jadi double subject. Pilihan C, flowing, juga nggak boleh dipilih. Jika fungsi verb ing-nya sebagai kata kerja, verb ing-nya nggak boleh sendirian, harus ada am, is, are, was, were, atau been sebelumnya. Pilihan jawaban D juga nggak tepat, karena with flowing water bukan verb, sedangkan kita butuh verb untuk melengkapi kalimat soal. Jadi, pilihan jawaban yang tepat adalah B, flows. Flows dipilih karena flows adalah kata kerja. So, the correct sentence is the North Platte River flows from Wyoming into Nebraska. Sungai North Platte mengalir dari Wyoming ke Nebraska. Yuk, latihan lagi. Dan yang berikutnya, saya akan kasih contoh yang ada komanya. Perhatikan soal ini. In Roman numerals, blank blank blank, symbols for numeric values. Pilihan jawabannya A. Are letters of the alphabet, B. Letters of the alphabet are, C. Which uses letters of the alphabet, D. In which letters of the alphabet are. Bagian kalimat di sebelum koma tidak lengkap. Tidak ada subjek dan verb. Jadi kalau soalnya seperti ini, sesudah koma harus ada subjek dan verb. Jadi pilih opsi yang ada subjek dan verb. Pilihan A jangan dipilih, karena are adalah verb. Nggak bisa tiba-tiba langsung verb, harus subjek dulu. C dan D juga nggak boleh dipilih, karena awalnya bukan subjek. Jadi pilihlah B, karena letters of the alphabet adalah subjek, dan are adalah verb. Jadi kalimat yang benar adalah in Roman numerals, letters of the alphabet are symbols for numeric values. Pada angka Romawi, huruf dijadikan simbol angka.
Bentuk soal latihan yang berikutnya seperti ini sering sekali muncul di dalam tes TOEFL, yaitu kalimat yang ada 2 koma. Perhatikan kalimatnya. Henry Adams, born in Boston, blank blank blank, famous as a historian and novelist. Pilihan jawabannya adalah A. Became, B. And became, C. He was, D. And he became. Jika ada 2 koma seperti di kalimat ini, sebelum koma pertama adalah subjek dan sesudah koma kedua harus verb. Jadi, carilah verb di pilihan jawaban. B, C, dan D bukan verb. Yang verb adalah A, became. Jadi kalimat yang benar adalah Henry Adams, born in Boston, became famous as a historian and novelist. Henry Adams yang lahir di Boston menjadi seorang sejarawan dan novelis terkenal. Pertanyaan berikutnya adalah, gimana kalau komanya lebih dari 2? Oke, lihat soal ini. A pride of lions, blank blank blank, up to 40 lions, including 1, 2, 3 males, several females, and cubs. Pilihan jawabannya adalah A. Can contain, B. It contain, C. Contain, D. Containing. Di kalimat ini ada 3 koma. Nah, kalau bentuknya begini, lihat di koma yang terakhir. Ada kata and di sana. Berarti koma-koma di dalam kalimat ini adalah listing atau membuat daftar. Ini, dan ini. Untuk itu, fokus kita harus ke bagian awal saja. Di bagian awal harus ada subjek dan verb. Subjeknya adalah a pride of lions. Jadi kalimat ini belum ada verb. Dari pilihan jawaban yang ada 2 pilihan verb, A dan C. Tapi karena ada e yang menunjukkan singular, maka kita harus pilih A, can contain. Dan kalimat lengkapnya menjadi a pride of lions can contain up to 40 lions, including 1 to 3 males, several females, and cubs. Sekumpulan singa yang biasanya bisa sampai 40 singa, terdiri dari 1 hingga 3 jantan, beberapa betina, dan anak-anak singa. Okay, that's the English lesson of the day. See you on the next video. Bye!